Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Selanjutnya kita lanjut lagi pada bagian berikutnya dalam bab pertama terkait pembahasan pada mata pelajaran ilmu tafsir. Silahkan anak-anak sekalian diterjemahkan. Bagian selanjutnya adalah kita akan berbicara tentang wahyu, al-wahyu. Nah, bisa dilihat sini al-wahyu. Nah, wahyu. Ta'riful wahyi lughatan. Ta'rif pengertian al-wahyi, wahyu lughatan secara bahasa. Qad warada isti'malu kalimatil wahyi fil qur'ani bima'anin katsiratin minha qad sungguh warada telah datang atau sampai kepada kita isti'malu penggunaan atau telah muncul penggunaan kalimat al-wahyi wahyu fil Quran, fi di dalam Al-Quran bi ma'anin, bi dengan ma'anin, makna-makna atau pengertian-pengertian katsiratin yang banyak. Ini dari segi bahasa. Minha di antaranya. Jadi wahyu itu dari segi bahasa punya makna yang banyak. Beda nanti kalau dari segi istilah. Kalau istilah nanti kan berbeda lagi nih pembahasannya. Yang pertama, wahyu itu kalau dilihat dari segi bahasa, yang pertama dia bisa bermakna al-ilhamul fitri. Artinya, ilham ini artinya bisikan. Al-fitri, fitri ini naluri lah. Naluri lil insani, li bagi insan, manusia, bagi manusia. Jadi wahyu itu dari segi bahasa dia bisa bermakna dengan suatu naluri yang muncul dalam diri manusia, yang Allah berikan atau Allah munculkan dalam diri manusia. Dan zalika yang demikian itu kal wahyi seperti al wahyu seperti wahyu Allah li untuk ummi ibu Musa seperti wahyu Allah kepada ibu Musa alaihi salam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه dan أوحينا kami wahyukan ila kepada ummi Musa ibu Musa agar atau supaya ardi'ih atau bahwa ardi'ih susuilah si Musa itu. Nah, jadi wahyu itu dari segi bahasa dia bisa bermakna sebuah naluri yang Allah berikan dalam hati seorang manusia. Dalam kasus di sini contohnya adalah ibunya Musa alaihi salam. Itu pengertian wahyu dari segi bahasa yang pertama. Yang kedua, dia bisa bermakna al-ilhamul gharizi. Ghariziyu, al-ilham ini adalah bisikan, al-ghariziyu, insting. Kalau untuk manusia tadi berupa naluri, maka untuk hewan ini adalah insting. Lil hayawani, li untuk al-hayawan, binatang. Jadi wahyu itu bisa juga bermakna sebuah insting yang Allah berikan atau Allah sampaikan kepada binatang. Wazalika dan
Wa dan zalika yang demikian itu ka seperti al-wahyi, seperti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ila kepada an-nahli, lebah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Surah An-Nahl ayat 68. Artinya, wa dan auha mewahyukan rabbuka Tuhanmu mewahyukan ila kepada an-nahli lebah bahwa apa wahyunya? Ittakhizi, buatlah, kata Allah, buatlah min dari al-jibal, gunung-gunung. Buatlah dari gunung-gunung itu buyutan, rumah-rumah atau sarang-sarang untuk kamu. Wa dan min dari asyajari, pohon, dan buatlah pula dari pohon-pohon yang ada di manapun sarang-sarang atau rumah-rumah. Wa mimma dan mimma, min dari ma apa, ya'rishun, yang mereka bangun, maksudnya yang manusia bangun, dari bangunan-bangunan yang dibikin manusia. Jadi kata Allah mewahyukan kepada lebah atau memberikan insting kepada lebah, menyampaikan insting supaya membuat sarang-sarang baik di gunung atau di rumah atau di pohon-pohon atau bangunan-bangunan yang dibikin manusia. Itu pengertian wahyu yang kedua secara bahasa. Terus yang ketiga, pengertian wahyu yang ketiga secara bahasa, dia bisa berarti al-isyaratus sari'atu, isyarat as-sari'atu yang cepat atau perintah yang cepat. Wa zalika, wa dan zalika demikian itu, kama sebagaimana hakallahu, haka menceritakan, Allahu oleh Allah, sebagaimana yang Allah ceritakan, Allah Ta'ala ceritakan tentang Zakaria, Nabi Zakaria alaihi salam di dalam mukhatabatihi, di dalam percakapannya atau pembicaraan Zakaria liqaumihi, untuk kaumnya Zakaria. Jadi wahyu itu bisa juga berupa perintah yang cepat atau isyarat yang cepat atau pemberitahuan yang cepat yang disampaikan oleh manusia kepada manusia. Nah, ini secara bahasa. Jadi wahyu itu secara bahasa bisa juga berasal dari manusia kepada manusia, yaitu dia adalah contohnya seperti pembicaraan atau perkataan Zakaria, Nabi Zakaria kepada kaumnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. Maryam ayat 11. Fakharaja, maka kharaja, keluar. Siapa yang keluar? Si Zakaria. Ala, kepada qaumihi, kaumnya Zakaria. Minal, dari al-mihrab, dari mihrab, dari tempatnya, tempat sholatnya, tempat ibadahnya. Maka auha, Zakaria memberikan wahyu atau menyampaikan wahyu atau menyuruh ilaihim kepada kaumnya, bahwa sabbihu, bertasbihlah kepada Allah, bukratan, baik di saat pagi, wa atau asyian, baik di saat pagi, wa dan asyian itu petang. Bertasbihlah di saat pagi dan petang. Surah Maryam ayat 11. Itu pengertian wahyu secara bahasa yang ketiga. Yang keempat,
Wahyu itu bisa bermakna waswasatus syaitani wa tazyinuhu atau wa tazyinihi asyarra. Asyarra ini. Barisnya asyarra. Ini barisnya keliru. Tapi ada apa? Jadi wahyu itu dari segi bahasa, dia bisa juga bermakna atau berarti waswasatus syaitan, bisikan syaitan. Jadi wahyunya itu berasal dari syaitan. Wa tazyinuhu dan hiasan syaitan atau gambaran syaitan atau sebuah fata morgana dari syaitan. Asyarra, keburukan. Jadi keburukan itu dibikin baik oleh syaitan. Tazyin ini memperhias si syaitan tadi memperhias asyarra, keburukan. Jadi sesuatu yang buruk itu atau yang jahat atau yang ada baik dibuat oleh syaitan atau dibingkis oleh syaitan atau ditampakkan oleh syaitan dengan sesuatu yang baik. Jadi manusia itu melihat keburukan itu seakan-akan baik karena tazyinnya syaitan tadi, karena tipuannya syaitan tadi. Pada nafsi diri al-insan, diri manusia. Sebagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah jadi wahyu itu secara bahasa juga bisa berarti bisikan syaitan. Jadi wahyu itu bisa berasal dari syaitan. Contohnya dalam ayat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innasyayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, wa inna dan inna sesungguhnya asyayatin, para syaitan itu layuhuna, yuhuna, mewahyukan atau memberi wahyu atau membisikkan ila kepada auliyaihim. Aulia ini teman-teman him, mereka, teman-teman syaitan itu, supaya yujadilukum, supaya mendebat kalian. Kalian itu maksudnya Nabi Muhammad dan umatnya. Maksudnya kum itu maksudnya orang-orang yang beriman. Nah, jadi wahyu itu secara bahasa bisa juga kata-kata dari syaitan atau bisikan dari syaitan kepada kawan-kawannya atau kepada manusia. Surah Al-An'am ayat 121. Itu pengertian wahyu yang keempat secara bahasa. Yang kelima, wahyu itu bisa berarti secara bahasa adalah wahyullahi ila malaikatih. Wahyu Allah atau penyampaian Allah, kata-kata Allah ila kepada malaikatihi, malaikatnya, min dari amrin, dari suatu perkara, li supaya yaf'aluhu, supaya mereka atau para malaikat itu memperbuatnya. Jadi wahyu itu bisa juga berupa kalam Allah yang disampaikan kepada para malaikat. Ini secara bahasa. Kalau secara istilah nanti kan hanya untuk Rasul. Tapi ini masih pengertiannya secara bahasa. Secara bahasa itu bisa berarti juga wahyu ini sebuah kalam Allah untuk para malaikatnya. Sebagaimana Allah Ta'ala sampaikan dalam Qur'annya, qala Allah Ta'ala idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu. Surah Al-Anfal ayat 12. Ingatlah ketika yuhi mewahyukan, rabbuka Tuhanmu mewahyukan, ila kepada al-malaikat, kepada malaikat. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada malaikat, anni bahwasanya aku ma'akum bersama kalian. Nah, jadi Allah itu menyampaikan sesuatu kepada malaikat, menjadi Allah, anni ma'akum, aku bersama kalian. Maksudnya kalian ini orang-orang yang beriman.
Maksudnya Allah perintahkan kepada malaikat untuk menyampaikan kepada orang yang beriman bahwasanya anni ma'akum, aku bersama kalian, ya Allah. Fasabbitul ladzi, ini maksudnya Allah bersama malaikat dan bersama orang-orang yang beriman. Fasabbitu, maka sabbitu, tetapkanlah atau kuatkanlah allazi, orang-orang yang allazina amanu, yang beriman. Surah Al-Anfal ayat 12. Nah, ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan atau memberitahukan kepada malaikat-malaikatnya bahwasanya kata Allah anni ma'akum, aku bersama kalian. Maka kata Allah, kuatkanlah hati orang-orang yang beriman itu. Fasabbitul ladzina amanu. Surah Al-Anfal ayat 12. Yang terakhir, ini pengertian wahyu secara bahasa yang keenam. Wahyu ini bisa juga bermakna wahyullah, wahyu Allah ila anbiya'ihi wa rusulihi, kepada para nabinya dan rasulnya, minal basyari, dari kalangan manusia. Dari kalangan manusia. Berarti ini wahyunya, wahyu Allah kepada para nabinya atau rasulnya minal basyari, tapi lewat lidah manusia, lewat kata-kata manusia. Ini secara bahasa. Jadi manusia yang berkata, tapi wahyunya dari Allah. Allah mewahyukan lewat perantara manusia dari segi bahasa. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah sebagaimana di sini dalam surah Al-Kahfi ayat 110, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Qul, katakanlah, innama, sesungguhnya, aku basyarun, manusia, mislukum, sama seperti kalian, yuha, diwahyukan, ilayya, kepadaku, annama, bahwasanya, ilahukum, Tuhanmu adalah ilahu wahid, Tuhan yang satu. Ini kalau ada salah perkataannya kisah Dzulqarnain kah? Dalam surah Al-Kahfi itu kan di ayat terakhir. Ya, pokoknya perkataan manusia lah kalau tidak salah Dzulqarnain. Perkataan manusia, namun dia berbicara kepada nabi atau rasul mungkin lah. Ustadz kada melihati tafsirannya atau ayat Qur'annya belum mencek. Cuman yang jelas ini kata-katanya berasal dari manusia yang bukan nabi. Kata-katanya dari manusia yang bukan nabi. Kata seseorang tersebut, yuha ilayya, diwahyukan kepadaku atau dibisikkan kepadaku, annama, bahwasanya, ilahukum, Tuhanmu adalah ilahu wahid, Tuhan yang satu. Surah Al-Kahfi ayat 110. Oke, saya rasa itu cukup dulu. Nanti kita lanjut lagi pengertian ta'riful wahyi istilahan. Pengertian wahyu secara istilah. Langsung kita masuk pada pengertian wahyu secara istilah. Ta'riful wahyi, ta'rif pengertian al-wahyi, wahyu istilahan secara istilah. Wahyullahi, wahyu Allah, ila, kepada anbiya'ihi, para nabinya, wa rusulihi, dan para rasulnya, fil istilahi, menurut istilah adalah laqad, sungguh, arrafa, mendefinisikannya atau mengartikannya atau memaknainya lah, mendefinisikannya, Syekh Nuruddin Muhammad Itir, Syekh Nuruddin Muhammad Itir, fi kitabihi. Syekh Nuruddin Muhammad Itir ini nama orang.
fi kitabihi, dalam kitabnya Ulumul Qur'anil Karim, itu nama kitab, bi anna, dengan anna, bahwasanya al-wahya, wahyu itu adalah adalah i'lamullahi, pemberitahuan Allah Ta'ala, liman, bagi man, orang, istafahu yang dia pilih, yang Allah pilih, min, dari ibadihi, dari hambanya, dengan cara atau jalan atau cara, tarik ini cara, khafiyatin, yang halus, syariatin, dan cepat, tiba-tiba seperti tersirat. Itu pengertian wahyu secara bahasa, yaitu sebuah i'lamullah, atau pemberitahuan dari Allah, atau kalamullah, atau perkataan Allah, atau penyampaian Allah kepada orang yang dia pilih dari hambanya. Wal Ustadz, dan Ustadz Syekh Muhammad Abduh, nama orang, fi, dalam Risalatit Tauhid, nama sebuah kitab Risalah Tauhid, Arrafa, beliau mendefinisikan wahyu atau mengartikan al-wahya, mengartikan wahyu, arrafal wahya, mendefinisikan wahyu atau mengartikan wahyu, bi annahu, dengan anna, bahwasanya wahyu itu irfanun, sebuah pengetahuan, sebuah ilmu, yajiduhu asyakhsu, yang mendapatkan pengetahuan tersebut, asyakhsu, seseorang. Jadi seseorang mendapatkan pengetahuan tersebut, yajidu ini mendapatkan, irfan tadi, asyakhsu ini fa'ilnya, jadi seseorang mendapatkan pengetahuan tersebut, min nafsihi, dari nafsihi, dalam dirinya, dari dalam dirinya, ma'al yaqini, dalam keadaan yakin, bi annahu, dengan annahu, bahwasanya pengetahuan itu atau informasi itu atau kritikan itu, min qibalillahi, dari Allah Subhanahu wa taala, biwasitatin, entah itu dengan perantara, atau bighairi, tanpa wasitatin, tanpa perantara. Jadi wahyu itu berupa sebuah tiba-tiba muncul sebuah irfan atau siratan atau bisikan. Tapi bisikan itu tiba-tiba muncul dalam diri manusia, tapi dia ini yakin, tahu bahwasanya itu dari Allah. Nah, itu wahyu. Itu wahyu secara istilah. Itu ya. Oke, cukup dulu. Nanti kita lanjut lagi di bagian berikutnya. Sampai sini dulu. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.